Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusis salam alladzi arsala nabiyyana Muhammadan lisaril alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa rasulis salam sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda penjaga peradaban, dan para pemirsa MAPK yang dirahmati Allah. Segala puja bagi Allah, arsitek utama dari tatanan semesta, yang dengan ilmu nerimahnya telah menata peradaban dari masa ke masa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Figur yang 14 abad lalu telah meletakkan prinsip komunikasi etis, yang hari ini menjadi jawaban paling relevan atas krisis digital kita. Semoga kita termasuk umat yang tidak hanya mewarisi namanya, tetapi meneladani substansi risalahnya. Para pemirsa MAPK yang budiman, BPS 2024 telah mencatat lebih dari 50% penduduk Indonesia berada pada usia yang produktif, yaitu antara usia 15 sampai 44 tahun. Artinya, suara digital mereka adalah suara mayoritas bangsa, karena mayoritas pengguna platform digital adalah mereka, kaum muda. Betul? Dalam ekosistem algoritma hari ini, mayoritas menentukan arah. Jika mayoritas memilih narasi damai, maka sistem akan belajar untuk mereproduksi apa itu damai. Karena realitas konflik abad 21 telah bertransformasi. Tidak lagi terbatas pada perang di medan tempur, tapi berekspansi ke ruang siber. Ini adalah era perang narasi, perang disinformasi, dan polarisasi opini. Menjawab tantangan ini, perkenankan saya membawakan pidato perdamaian dengan judul Peran Pemuda sebagai Agen Perdamaian Global melalui Platform Digital. Para pemirsa MAPK yang berbahagia, informasi valid dapat menyebar dengan cepat, namun distorsi dan ujaran kebencian bergerak tidak kalah cepat, bahkan lebih eksponensial. Dan pengguna utama ruang ini adalah para pemuda. 14 abad lalu, Rasulullah SAW telah memberikan prinsip komunikasi yang sangat futuristik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Di era digital, lisan tidak lagi terbatas pada artikulasi verbal. Lisan kita hari ini adalah caption, komentar, story, dan konten-konten yang kita produksi. Maka setiap unggahan adalah pilihan etis. Pilihlah narasi yang mendinginkan, bukan yang menginflamasi. Bijaklah menggunakan jempol kita, karena setiap tab adalah jejak moral. Dan secara tidak langsung, kita sedang mempraktikkan apa yang disebut dengan perdamaian. Para pemirsa MAPK yang berbahagia, hari ini kita menyaksikan konflik bersenjata masih terus berlangsung. Kita juga menyaksikan banjir hoax, ujaran kebencian, dan fragmentasi sosial yang semakin tajam. Di tengah disrupsi itu, arah kita harus definitif, yaitu menjadi digital peace builder. Lantas, bagaimana langkah konkretnya? Paling tidak ada 3 langkah konkret. Pertama, lawan narasi dengan literasi. Sebelum share, lakukan verifikasi. 30 detik untuk tabayun jauh lebih bernilai daripada 3 detik untuk menjadi viral. Di era AI dan deepfake, tabayun bukan lagi menjadi pilihan, tetapi itu merupakan jihad intelektual kita. Kedua, jadilah kurator dan produsen narasi perdamaian. Jangan hanya menjadi konsumen pasif, tetapi produksilah konten-konten yang edukatif. Karya seni yang mengafirmasi keragaman budaya dan narasi inspiratif yang memposisikan perdamaian bukan sebagai utopia, melainkan sebagai peradaban yang indah dan mungkin.
Ketiga, jadilah jembatan bukan tembok. Di era digital, tidak sulit memblokir mereka yang tidak sependapat dengan kita. Namun, keberanian untuk berdialog, meminta klarifikasi, dan mendengarkan itu jauh lebih konstruktif. Dan nilainya setara dengan menanam satu pohon perdamaian. Para pemirsa MAPK Fair yang berbahagia, kita tidak perlu duduk di Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan apa itu perdamaian. Cukup dengan menjaga keamanan ruang digital kita dengan cara menjaga etika jempol kita. Mari kita posisikan diri sebagai mercusual digital yang memancarkan cahaya rasionalitas, empati, dan perdamaian di tengah gelapnya algoritma marah. Allahumma ja'alana nuran yunirud durub wala naran tuhrikul qulub. Semoga Allah menjadikan kita cahaya yang menari, bukan api yang membakar hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.